menganggap bahwa menyibukkan diri untuk kegiatan positif itu sangat bermanfaat bagi Anya. Kalau Anya sendiri tuh dulu ya Kak, taunya Balikpapan itu manggar gitu kan. Kalau Duta Wisata, Putri Pariwisata itu tugasnya cuma berdiri aja untuk nyambut tamu, bobak gitu, padahal tugas kita lebih dari itu. Aku tahu nilai dalam diri Anya itu seperti apa. And I think if you know your value, nothing can stop you to do whatever you want. Tribuners, muda, aktif, dan berprestasi. Siapa sih yang nggak mau? Tapi sayangnya ya, banyak sekali tuh anak-anak muda yang kadang nggak berani atau takut untuk memulainya, Tribuners. Nah, untuk itu di segmen Obsesif kali ini, kita akan membicarakan nih terkait dengan bagaimana sih caranya kira-kira atau adakah tips atau trik khusus yang bisa kita ikuti agar kita tuh bisa menjadi anak muda yang berprestasi dan juga tentunya aktif di masa muda kita ya, Tribuners. Nah, untuk itu bersama dengan Bella pada hari ini, kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Maria Anya atau yang biasa disapa dengan Anya, yaitu seorang Putri Pariwisata Kalimantan Timur tahun 2021 untuk kategori Best Presentation. Halo Anya. Halo Kak. Apa kabar nih kamu? Puji Tuhan, baik Kak. Terima kasih banyak lo udah hadir di Obsesif kita kali ini. Oke Anya, kita langsung saja ya ke pertanyaannya. Kira-kira kalau boleh tahu nih kesibukan kamu sejauh ini tuh apa saja? Baik, terima kasih ya Kak atas pertanyaannya. Jadi untuk kesibukan Anya saat ini, Anya sekarang lagi kuliah nih Kak, semester 5 di Universitas Airlangga Surabaya, ngambil jurusan Ilmu Komunikasi. Selain itu, kesibukan saat ini, Anya juga menjabat nih sebagai Duta Wisata Intelijensia di Balikpapan. Selain itu juga, Anya lagi magang nih, di salah satu perusahaan teknologi berbasis transport. Mungkin Kakak tahu ya, Gojek. Jadi Anya untuk saat ini lagi magang di Gojek Balikpapan. Lalu juga Anya sekarang menjabat sebagai Putri Pariwisata Best Presentation di Provinsi Kalimantan Timur. Boleh gak sih Tribuners, aku ngerasa insecure ya di sini di meja ini loh. Biasanya ini kursi panas untuk narasumber, tapi karena prestasi yang didapatkan oleh Anya ini, aku ngerasanya kayak ini kursi panas buat aku gitu ya. Oke Tribuners, terkait dengan status ya yang dijabat oleh Anya kali ini, itu sebagai Putri Pariwisata Kalimantan Timur tahun 2021. Nah kita tuh ingin mengetahui ya Anya, apa sih sebenarnya tugas dari seorang Putri Pariwisata? Jadi tugas dari seorang Putri Pariwisata itu dibagi jadi 3 ya Kak. Yang pertama itu sebagai edukator, di mana kita mengedukasi masyarakat nih mengenai pariwisata yang ada di Balikpapan. Terus yang kedua itu sebagai inisiator, di mana kita menginisiasi atau menjadi jembatan nih Kak antara masyarakat dan juga dinas pariwisata. Terus kita juga jadi promotor, di mana kita yang bertugas mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Balikpapan. Wah. Gitu. Job desk-nya banyak juga ya Tribuners ya. Tapi satu hal ya, Anya ingin aku sih sebenarnya yang pengen ketahui dari kamu sendiri, apa sih sebenarnya motivasi kamu mengikuti ajang ini? Karena seperti yang dikatakan tadi Tribuners ya, Anya itu statusnya itu masih seorang mahasiswa di luar daerah pula, kemudian juga magang, ada kegiatan lain, kesibukan lain. Nah, sebenarnya apa sih motivasinya gitu? Karena kalau dipikir ya Tribuners ya, itu sebenarnya nyibukin diri nggak sih nambah-nambah kerjaan gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari kamu sendiri apa tuh kira-kira tuh motivasi atau tujuan kamu sehingga mau mengikuti ajang ini? Kalau untuk Anya sendiri ya Kak, karena Anya ini masih muda dan Anya itu sangat terbuka nih Kak dengan insight-insight orang baru. Jadi Anya tuh suka berkumpul, mencari relasi agar pengetahuan Anya tuh jadi lebih banyak. Jadi lebih seperti itu sih Kak, lebih ke mungkin Kakak lihatnya menyibukkan diri sebagai negatif. Ya, betul. Tapi kalau Anya sendiri menganggap bahwa menyibukkan diri untuk kegiatan positif itu sangat bermanfaat bagi Anya. Nah itu dia Tribuners ya, sesuai dengan lead saya tadi Tribuners ya, menjadi muda, aktif dan juga berprestasi ya. Walaupun mungkin kita berpikirnya tuh menyibukkan diri gitu ya, capek main gitu. Tapi sekali lagi, balik lagi Tribuners ya, masa muda adalah masa yang penuh api dan bergelora gitu. Kalau bisa emang harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah insight kita seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan nih terkait dengan status kamu sebagai Putri Pariwisata saat ini, kira-kira ada nggak sih suka duka mulai dari ngikutin ajangnya, terpilih hingga sekarang nih kamu mengemban status ini, ada nggak sih suka duka yang kamu lewatin selama ini? Kalau suka dukanya sendiri, kalau sukanya pasti menambah relasi ya Kak ya, dan juga menambah pengetahuan Anya mengenai pariwisata yang ada di Balikpapan. Kalau Anya sendiri tuh dulu ya Kak, taunya Balikpapan itu manggar gitu kan. Sekarang tuh banyak banget tempat wisata yang berpotensi. Seperti Mangrove Center Geraha Indah, mungkin Kakak udah pernah ke sana belum ya? Itu kan bagus banget ya Kak. Dan
menurut Anya masih dikit banget orang tahu mengenai Mangrove Center ini. Dan juga ada tempat wisata baru nih Kak, Bambu Wana Desa. Mungkin Kakak pernah dengar. Jadi itu tuh tempat pariwisata baru, gengs. Biar lebih akrab ya, gengs. Iya, jadi lebih akrab, tempat pariwisata baru di Balikpapan. Nah, karena itu tuh sukanya di situ, dan juga banyak banget kegiatan-kegiatan di Forum Duta Wisata itu bermanfaat bagi Anya dan juga masyarakat. Seperti itu Kak. Untuk dukanya sendiri mungkin lebih ke omongan orang ya Kak ya. Mengenai, emang ada yang ngomong ya? Mengenai omongan orang kalau Duta Wisata, Putri Pariwisata itu tugasnya cuma berdiri aja untuk nyambut tamu, bobak gitu. Padahal tugas kita lebih dari itu, bahwa kita adalah menginspirasi anak muda untuk aktif dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Wah, ternyata masih ada yang ngomongin juga Tribuners ya. Berarti ya udah gitu kan, mau kita ngikutin atau enggak tetap ada yang ngomongin, mending ikutin sekalian. Iya, benar gitu sekali kan. Kak. Nah, terkait dengan pengalaman kamu ya sebagai Putri Pariwisata, ketika kamu mengikuti ajang ini, pernah nggak sih kamu ngerasa takut atau bagaimana gitu? Kayak merasa tidak pede gitu akan diri kamu sendiri, pernah nggak sih kira-kira Anya? Pasti pernah Kak ya. Pasti pernah nih ngerasa insecure, ngerasa takut, apalagi ngelangkap ke provinsi ya Kak ya. Tapi balik lagi untuk mengatasi itu, I know my value. Aku tahu nilai dalam diri Anya itu seperti apa. And I think if you know your value, nothing can stop you to do whatever you want. Berarti memang harus kita dulu nih Tribuners yang memulai untuk mengenal diri kita sebelum kita memperkenalkan diri kita kepada khalayak ramai, seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau kamu sendiri nih, ada nggak sih tips atau trik tertentu sehingga teman-teman ya mungkin ya ingin mengikuti ajang serupa bisa terus maju nih, dan sampai kalau bisa nih ya bisa ngikutin jejak kamu untuk terpilih di tingkat provinsi, itu kira-kira gimana Anya? Pertama, balik lagi ke Anya tadi, know your value. Meskipun itu sedikit susah ya Kak ya, apalagi kita masih muda, masih nggak tahu nih jati diri kita gimana. But deep down, you're the only one who knows your value gitu. Betul. Iya kan Kak? Nah, ketika kamu udah tahu nih Kak, kalian udah tahu your value, itu ngerasa pede tuh bakal muncul sendirinya. Betul, setuju. Benar ya? Ngerasa pede itu akan muncul sendirinya, dan jujur kepercayaan diri itu hal yang paling utama untuk mengikuti ajang ini. Dan juga adalah memperkuat 3B, yaitu brain, beauty, and behavior. Jadi Duta Wisata itu nggak cuma cantik aja, tapi nggak cuma berbaki doang. Nggak cuma berbaki doang untuk berdiri cantik doang, enggak, tapi juga harus pintar juga, perilakunya harus baik, kayak gitu sih Kak untuk tips and triknya. Wah, luar biasa ya Anya, ini nggak main-main Tribuners ya, tamu kita hari ini Tribuners. Anya, balik lagi ke ajang yang kamu ikuti ini ya. Kalau nggak salah tadi kan kamu terpilih sebagai untuk kategori Best Presentation. Nah, kira-kira bisa nggak sih kamu jelasin ke aku nih atau juga ke teman-teman, itu tuh sebenarnya kategori untuk apa sih? Dan kira-kira persiapan kamu tuh sampai bisa mendapatkan kategori ini tuh apa sebenarnya? Baik. Best Presentation itu lebih mengenai presentasi yang menarik. Jadi di kompetisi di provinsi nih ya Kak ya, itu ada beberapa tahap. Itu kita ada presentasi program kita, terus ada bakat dan lain sebagainya ya. Nah, untuk presentasi sendiri nih Kak, Anya itu lagi mengangkat CHSE. Apa itu? Nah, CHSE itu program yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia di tengah masa pandemi. Jadi CHSE itu sertifikasi di mana memberikan jaminan kepada wisatawan nih untuk kembali berwisata di tengah masa pandemi. Jadi CHSE itu Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability. Nah, untuk menunjang CHSE nih Kak ya, Anya tuh buat program namanya Safe Together with Chris, di mana Anya menyediakan cashless payment methods di tempat wisata. Berarti nggak harus bersentuhan lagi gitu ya? Iya, jadi nggak harus kita nih keluarin uang tunai yang merupakan ladang virus corona gitu ya Kak ya, gitu. Jadi lebih mudah menggunakan Kris. Nah, di situ Anya bawa itu nih Kak ke provinsi, dan puji Tuhan bisa dapat Best Presentation. Wah, luar biasa ya. Kalau boleh tahu ini konsepnya itu memang pure dari kamu ataukah ada dukungan dari orang lain yang ngasih insight buat kamu, ngasih pandangan mereka, masukan mereka, gimana nih kira-kira? Pasti dari Forum Duta Wisata juga mendukung, juga memberikan insight, dan juga kepada Putri Pariwisata Balikpapan tahun Anya Kak Ai Natasha. Jadi memang Kak Ai ini yang
mendukung Anya Oke. juga, yang memberikan insight kepada Anya untuk Anya mencetuskan ide ini gitu. Oke, itulah kenapa tadi kamu bilang bahwa kamu ikutin ajang ini tuh selain buat memotivasi diri sendiri dan juga kamu bisa nambah relasi dan juga kamu bisa dapatkan insight baru dari orang lain seperti itu ya. Oke, luar biasa banget ya Anya ini. Oke, kira-kira nih, kamu kan udah terpilih ya sebagai Putri Pariwisata tingkat provinsi. Nah, tantangan apa aja sih yang kamu alami selama ajang itu sampai akhirnya kamu bisa terpilih nih? Tantangan yang Anya alami ini lebih ke Diri sendiri atau? diri sendiri ya Kak. Oke. Tantangannya lebih ke yang tadi, insecure lihat lawannya gimana, tapi balik lagi guys, mengatasinya adalah I know my value, meskipun mereka lebih cantik, mereka lebih tinggi, but I know Maria Anya itu cuma satu. Betul, gitu. setuju. Kita Gitu. semua unik gitu Kita ya. semua unik. Iya. Dan juga tantangan lainnya itu lebih ke pembagian waktu sih. Anya juga agak lebih susah untuk membagi waktunya sih Kak. Karena kamu masih kuliah. Karena masih kuliah. Oke. Tapi untungnya juga pihak Forum Duta Wisata itu sangat mengerti Anya. Oke. Dan tidak terlalu membebankan kita yang lagi kuliah, lagi kerja seperti itu. Oke, berarti balik lagi nih ke kegiatan kamu ya untuk kuliah. Bagaimana cara kamu menghandle kegiatan kamu gitu? Karena kan bisa dibilang kamu tuh kuliah di luar daerah kan. Iya, benar. Nah itu gimana caranya kamu manajemen waktu kamu sehingga kamu bisa tetap ngejalanin job desk kamu sebagai Putri Pariwisata dan juga job desk kamu sebagai mahasiswa? Itu gimana Anya? Untuk membagi waktunya ya, sebenarnya tugasnya Duta Wisata itu kan gak tiap hari ya Kak ya. Oke. Jadi biasanya hanya weekend, bahkan kalaupun Anya nggak bisa akan digantikan dengan teman-teman yang lain, teman-teman angkatan Anya. Jadi Oke. emang menurut Anya dari Duta Wisata sendiri ini nggak mengganggu kegiatan Anya di kuliah kayak gitu. Oke, berarti memang ini juga tuntutannya Tribuners ya. Kalau kita tuh mau jadi anak muda yang aktif tuh memang harus pandai-pandai atau bijak mengatur waktu kita. Dimana kita tuh harus pandai menempatkan mana yang prioritas dan mana juga yang memang bisa diwakili atau mungkin ditunda seperti itu. Nah terkait dengan prioritas sendiri ya, aku tuh penasaran banget. Kamu tuh sebenarnya masih main gak sih di luar gitu? Masih main kok Kak. Oke, Masih oke. sering nongkrong. Oke, masih sering nongkrong gitu di tengah kesibukan kamu sebagai mahasiswa Iya. dan juga sebagai Putri Pariwisata. Ya, sebenarnya Tribuners bisa aja ya kan, tergantung lagi balik lagi soal prioritas. Prioritasnya mana. Jadi tips dari Anya sendiri ya Iya. Kak untuk membagi waktu itu bener yang tadi Kakak bilang, itu menentukan prioritas kalian dulu yang mana. Terus kedua adalah kalau Anya sendiri tuh buat kayak Google Calendar gitu loh Kak. Oke. Jadi itu nggak bakal ketumpuk gitu kerjaannya kayak gitu. Oke. Dan berarti sejauh ini support system atau mungkin keluarga kamu mendukung? Puji Tuhan mendukung banget. Oke, dan teman-teman kamu juga? Teman-teman juga, jadi untuk keluarga, teman-teman itu tuh sangat mendukung kegiatan Anya karena balik lagi semua kegiatan Anya ini positif, membawa dampak negatif. Mohon maaf, membawa dampak positif kepada orang-orang. Betul, ya, meskipun tadi ya masih ada aja orang-orang yang negatif ngomongin dan lain sebagainya. Putri Pariwisata cuma bawa baki doang, cuma berdiri, tapi Iya. balik lagi kan ya kita kan yang tahu nilai diri kita Benar mau jadi sekali. seorang seperti apa, itu kita yang tentukan. Oke, terakhir nih kira-kira dari kamu, ada nggak sih ajakan khusus kepada para pemuda di luar sana yang kira-kira mungkin pemuda-pemudi ya, yang kira-kira ingin mengikuti ajang serupa atau mungkin kira-kira ingin mengikuti ajang lain gitu ya, atau berprestasi di bidang lain, tapi masih takut nih dan ragu-ragu, kira-kira aku bisa nggak ya ngebagi waktunya, kira-kira bagaimana ya pandangan orang ke aku gitu, kira-kira kamu ada masukan nggak sih atau ada sepatah dua patah kata untuk mereka? Halo anak muda Balikpapan, untuk kalian nih yang masih takut banget untuk keluar dari zona nyaman kalian, untuk mengikuti banyak kompetisi di Balikpapan, jangan khawatir karena you are unique dan Ya. kalian tuh punya banyak sekali keunikan dalam diri kalian sendiri yang kalian tidak ketahui. Dan jika kalian tetap terkurung nih dalam zona Betul. nyaman kalian, sampai kapan kalian bisa memenuhi kualitas diri kalian? Jadi jangan khawatir untuk ikut kompetisi yang menurut kalian tuh, aduh aku nih bisa public speaking nih, Ya. aku mungkin kalian merasa aku cantik nih, kan kalau misalkan berdiam diri di rumah aja nih nggak ada yang lihat, nggak ada yang Betul, tahu potensi betul. diri kalian tuh gimana, karena kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi? Dan ya Tribuners ya, Bella setuju banget dengan pendapat atau closing statement dari Anya tadi, di mana sebagai anak muda tuh memang kita harus mengikuti kompetisi atau mengikuti ajang apapun yang kita rasa dapat meningkatkan value atau nilai dari diri kita ya kan Anya. Dan juga kita berharap Tribuners ya, dari obrolan kita hari ini, dari pengalaman yang dibagikan oleh Anya, kita bisa memetik pelajaran nih bahwa memang sebagai anak muda, khususnya anak muda Kota Balikpapan, kita harus memajukan kota tercinta ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?
lagi. Nah, untuk itu Tribuners, saya Bella Evangelista dan juga saya Maria Anya. pamit undur diri. Sampai jumpa di Obsesif berikutnya. Bye. Bye.